Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video pembelajaran ketiga ya. Ya ketiga, keempat. Kalau yang kelima kan udah Bapak sampai di kelas waktu itu. Bapak sebelumnya minta maaf dulu. Bapak janjinya kan kemarin harusnya ya tanggal 28. Sekarang udah tanggal 29. Kan udah sisa 2 hari lagi buat ikut olimpiadenya. Jadi Bapak usahakan seenggaknya hari ini selesai dan kalian bisa tonton, semoga bisa uh, langsung dipahami gitu ya, walaupun waktunya mepet. Oke, jadi video ketiga itu kan materinya adalah satu, nilai norma, kedua sosialisasi, masalah sosialisasi dan kepribadian dan pembentukan kepribadian maksudnya ya. Terus yang ketiga keteraturan sosial. Keteraturan sosial juga udah Bapak sampaikan. Udah Bapak sampaikan pas baru kelas kemarin kan, pertemuan kemarin. Yang masalah tertib, terus order, keajegan sama pola gitu ya. Atau nanti Bapak ulang sedikit, nggak apa-apa lah. Tapi kalau misalkan kayaknya kalian udah paham juga deh. Nah, nomor 4 itu proses terbentuknya kelompok. Terbentuk kelompok. Proses terbentuk kelompok ini udah Bapak sampaikan juga di materi yang membedakan antara kelompok sosial, organisasi sama lembaga. Nah, itu yang materi itu tuh. Jadi sebenarnya yang 3 dan 4 itu udah Bapak jelaskan, tapi nanti gak apa-apa ngulang dikit. Terus video 4 nanti lagi. Jadi kita selesaikan dulu yang video ketiga. Oke, lanjut langsung aja biar tidak terlalu lama. Materi pertamanya kan nilai dan norma. Jadi kita buka PPT yang nilai norma dulu. Ini kan kalian udah punya kan di Google Classroom. Nanti kalau untuk nge-recall, untuk ngulang, bisa dibuka lagi PPT-nya. Jadi kita belajar tentang nilai dan norma sosial. Apa sih itu nilai dan norma? Pertama kita dari mendefinisikan nilai dulu. Nilai itu adalah konsepsi abstrak yang dianggap benar atau baik gitu ya oleh seseorang gitu. Jadi yang namanya nilai itu adalah suatu yang abstrak yang dianggap baik atau berharga di mata seseorang atau masyarakat gitu ya. Itu nilai. Abstrak itu maksudnya ya itu tuh gak berbentuk gitu. Yang namanya nilai kan nilai itu ada yang material, ada yang berbentuk, ada yang gak berbentuk. Tapi maksudnya gini, abstrak itu adalah konsepsi ukurannya itu berbeda-beda. Dia itu gak ada ukuran fix gitu, dia itu fleksibel. Maksudnya kayak gini, misalkan mata uang itu di Indonesia 15.000, di US itu $1 misalkan gitu ya. Ada perbedaan nilai gitu. Nah, itu yang yang kelihatan gitu bentuknya. Ada yang nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan itu misalkan apa ya? Nilai etika, budaya, tata krama. Itu tiap orang atau secara gak luasnya adalah tiap masyarakat di berbagai bagian negara itu berbeda-beda pemahamannya. Nah, makanya disebutnya abstrak gitu ya. Nah, dalam hal ini nilai itu terbagi 2 macam bentuk. Ada yang material dan imaterial. Kalau material berarti yang berbentuk gitu. Nah, apa ukuran
indikator dari suatu benda material itu bernilai, nah itu dari kegunaan dan kenikmatan. Maksudnya gini, suatu benda itu bisa bernilai kalau itu bisa digunakan dan bisa dinikmati. Bapak contohin kayak gini ya, ada tai ayam, ada pupuk tai kambing misalkan gitu, sama-sama tai nih gitu ya. Cuman bedanya adalah kalau tai kambing bisa dijadikan pupuk, akhirnya bernilai. Bukti bernilai apa? Bisa dijual gitu. Pupuk kan dijual untuk pertanian gitu ya. Tai ayam, kamu nemu tai ayam karena kita belum tahu penggunaannya atau bagaimana cara menikmatinya gitu ya. Akhirnya dia tidak bernilai gitu. Nah, ukuran kegunaan dan kenikmatan itu menjadi ukuran dari suatu benda dianggap bernilai atau tidak. Ada kursi karena dianggap punya fungsi untuk kita duduki, maka dia bernilai, makanya dijual misalnya gitu. Semua hal yang benda material yang ada di sekitar kita, indikator dia bernilai atau tidak bernilai adalah di kegunaan dan kenikmatan. Nah, dari sini kegunaan kenikmatan ini menghasilkan suatu yang dapat digunakan atau dinikmati macam ya sebenarnya yang udah Bapak jelaskan tadi ya. Intinya kalau benda material itu dia dianggap bernilai kalau dia punya nilai guna dan bisa dinikmati gitu ya. Nah, lanjutnya yang terpenting sebenarnya dalam materi sosiologi adalah yang imaterial. Yang imaterial adalah seperti katanya seperti maknanya imaterial berarti tidak berbentuk gitu. Nah, yang imaterial itu contohnya adalah ideologi, gagasan, religi gitu ya. Seperti yang kita tahu, ideologi itu tuh gak berbentuk, gak kayak kursi, gak kayak meja, benda-benda material lainnya gitu ya, yang bisa kita tangkap dengan panca indera gitu. Kalau ideologi kan ide, namanya ide itu dia tidak ada secara material tapi dia berwujud imaterial gitu dalam pikiran kita. Gagasan juga imaterial, dia gak berbentuk gitu. Terus religi, agama itu gak berbentuk gitu. Kalau ritualnya bisa kita lihat, tapi konsep agamanya itu sendiri adalah suatu yang imaterial, gak berbentuk gitu. Nah, dari ketiga contoh ini, ideologi, gagasan, dan religi, dia menghasilkan atau membentuk kepribadian, tingkah laku, martabat, dan intelektual. Sebenarnya kalau di soal Bapak kurang tahu ya ini bakal keluar atau enggak. Kadang memang gak sampai sedetail ini. Setahu Bapak malah ada satu kategori lagi mengenai bentuk nilai, tapi nanti deh. Intinya gini ya, dari ideologi, gagasan, religi yang imaterial ini membentuk kepribadian, tingkah laku, martabat, dan intelektual. Dari ideologi, misalkan ideologinya demokratis atau ideologinya komunis atau ideologinya islamis gitu ya, itu pasti akan membentuk tingkah laku seseorang, akan membentuk kepribadian seseorang, akan membentuk martabat juga gitu ya. Kalau gagasan itu, kalau dia gagasan kan ide gitu ya. Ide itu kalau kita sekolah misalkan kan berarti kita akan bertambah ilmu, bertambah ide. Nah, tentu akan meningkatkan martabat. Intelektual udah pasti gitu ya. Intinya ketiga hal ini mempengaruhi 4 hal dalam diri manusia: kepribadian, tingkah laku, martabat, dan intelektual. Tapi sebelum kita lanjut, Bapak pengen coba cari dulu di Google, kalau gak salah ada pembagian nilai itu yang agak berbeda. Bentar ya. Nilai sosial. Sebenarnya kalian bisa sambil nyari juga ya. Nanti coba ruang guru. Ini kelas 7 SMP. Oh iya nih. Nah, coba nanti
kalian juga dibaca-baca lagi. Nanti di Google yang di ruang guru khususnya, biasanya kalau ruang guru kan udah jelas materinya ya. Nah, dibaca-baca lagi yang masalah nilai sosial nih. Nilai sosial ada beberapa yang berbeda pembagiannya. Kalau tadi kan Bapak cuma membedakan dua nilai, itu ada nilai material dan imaterial, yang berbentuk dan yang tidak berbentuk. Nah, di sini ada 3 pembagian nih, agak berbeda. Nah, ada nilai material yang tadi udah Bapak jelaskan, ada nilai vital. Nah, nilai vital merupakan segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melaksanakan aktivitasnya. Contohnya buku dan perlengkapan alat tulis, komputer bagi yang IT, barang-barang perkakas untuk orang bekerja di bangunan. Maksudnya gini ya, kalau nilai vital itu adalah nilai yang memang berkaitan dengan hajat seseorang dalam melakukan aktivitas hidup gitu. Memang ada Pak suatu nilai ya yang tidak berkaitan dengan hajat hidup seseorang, ya ada gitu. Yang tidak berkaitan dengan aktivitas hidup seseorang ada gitu. Biasanya pada hal-hal yang sekunder. Yang sekunder itu yang nomor 2 gitu, yang hal itu masih bisa digantikan opsinya dengan benda lain. Maksudnya gini ya, kalau nilai vital biasanya berkaitan dengan sandang, pakan, papan gitu ya. Misalkan gini ya, makan, kebutuhan makan itu vital gitu, kamu pasti membutuhkan terus. Apalagi pendidikan juga termasuk vital. Dan lain sebagainya ya, tapi dalam kaitannya dengan aktivitas. Kalau di sini kan dicontohinnya buku untuk perlengkapan belajar seorang siswa. Seorang siswa kalau misalkan nggak ada buku kan nggak bisa beraktivitas untuk sekolah kan. Nah itu vital berarti untuk dia dalam hal pendidikan. Jadi hal-hal yang vital yang berkaitan dengan aktivitas seseorang selama dia hidup, itu nilai vital. Nilai kerohanian ini sebenarnya, kalau nilai kerohanian Bapak yakin dari katanya pun kalian udah paham gitu, gak harus panjang lebar Bapak jelaskan. Yang jelas bahwa nilai kerohanian berarti berkaitan dengan spiritualitas seseorang. Di sini memang dibedakan lagi, nilai kerohanian itu ada nilai kebenaran berkaitan dengan fakta-fakta yang telah terjadi. Terus nilai keindahan berkaitan dengan ekspresi perasaan terhadap suatu hal yang rapi atau keindahan dari suatu hal gitu ya, suatu objek. Nilai keindahan. Nilai moral bersumber dari perilaku baik buruk seseorang. Nilai religius bersumber dari kepercayaan terhadap Tuhan. Kalau nilai religius itu sumbernya adalah kepada Tuhan. Kalau nilai moral adalah dari perilaku baik buruk dalam masyarakat. Kalau nilai kebenaran adalah pada fakta yang ada di masyarakat. Faktanya itu sesuai atau tidak. Nah itu kalau sesuai itu benar, kalau tidak sesuai itu salah gitu ya. Kalau moral dari perilakunya gitu, ukurannya ada perilaku. Karena gini, namanya moral berarti ukurannya kan perilaku, dan dari tiap wilayah di dunia itu atau masyarakat di dunia itu punya nilai moral yang berbeda. Di negara A alkohol misalkan legal, di negara B di kita misalkan itu ilegal. Nah itu kan punya nilai moral berbeda karena pemahaman tentang suatu moral perilakunya berbeda gitu ya. Oke, ini nanti silakan dibaca lagi. Sebenarnya di sini juga ada tentang norma nih. Ada tentang norma, nanti coba dibaca-baca lagi. Kita lanjut dulu. Nah, lanjut ke pengertian nilai sosial. Kalau nilai itu umum dan abstrak gitu ya. Kalau nilai sosial itu adalah ukurannya adalah dari kualitas
perilaku, pikiran, dan karakter. Gitu ya. Ini seperti yang dijelaskan di sini. Nilai sosial karena ada tambahan sosialnya. Sosial kan artinya masyarakat ya. Sosius, masyarakat. Nah, maka yang dinilai adalah kualitas perilaku, pikiran, dan karakter. Kalau tadi sebelumnya kalau nilai itu umum, dia itu luas. Dalam hal apapun secara luas, kalau itu dianggap ya, kalau yang material kan tadi Bapak bilang ukurannya kegunaan dan kenikmatannya. Kalau yang material intinya semua hal yang imaterial dan itu dianggap bernilai atau dianggap suatu yang berharga, nah itu jadinya nilai gitu. Tapi kan di pada semua hal gitu secara luas. Nah, kalau nilai sosial terkhusus hanya pada kualitas perilaku, pikiran, dan karakter manusia gitu. Jadi yang diukur, yang dinilai adalah kualitas perilaku, pikiran, dan karakternya gitu. Karena ada kata sosial tadi. Kalau Pak nilai sosial bisa gak ke yang material? Enggak bisa. Gak bisa ke benda material, harus ke manusia. Karena ada kata sosial tadi gitu. Makanya yang diukur adalah perilaku, pikiran, dan karakter. Nah, nilai sosial itu, oh iya di sini udah Bapak masukkan ternyata nih. Nah, sorry. Oh iya, sorry, maaf. Tadi tuh berarti nilai sosial ya maksudnya. Oh iya, nilai sosial, sorry. Ini benar berarti ya. Benar. Jadi kalau nilai memang hanya terbagi dua, nilai material, imaterial. Nah, kalau nilai sosial, nilai yang berkaitan dengan pengukuran kualitas pikiran dan karakter manusia, nah itu terbagi dua juga. Ada bukan terbagi dua. Ada dua hal yang harus diketahui. Pertama, pembagian nilai sosial menurut Profesor Notonegoro. Dia membagi menjadi 3. Ada nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Nah, nanti biasanya kalau di soal itu kan ada pakai nama-nama tokohnya gitu. Misalkan menurut Profesor Dr. Notonegoro, nilai sosial itu nilai sosial material atau nilai sosial vital itu adalah misalkan bla 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 gitu, nanti di PG. Nah, tadi udah Bapak jelaskan ya, kalau nilai material intinya ya berkaitan dengan benda-benda material gitu ya, berguna bagi tubuh manusia gitu. Kalau material, kegunaannya bagi tubuh manusia, gunaan bagi tubuh manusia gitu ya. Nih yang dihitamin, berguna bagi tubuh manusia. Terus kalau nilai vital itu tadi nilai vital itu berguna bagi aktivitas untuk guna untuk aktivitas. Jadi dalam hal beraktivitasnya gitu ya. Kalau vital. Kalau kerohanian spiritualitas tadi. Spiritualitas. Oke. Nilai dominan. Nah, selanjutnya berdasarkan cirinya itu terbagi dua. Ada nilai dominan, ada nilai mendarah daging. Kalau nilai dominan berarti nilai yang dianggap lebih penting daripada nilai lain. Misalkan gini ya, kamu punya uang, kamu memilih antara uang tersebut dibuat untuk liburan atau uang tersebut dibuat untuk umroh misalkan, atau untuk beli laptop misalkan gitu ya. Kamu milih nih, kamu mau gunakan uang untuk beli laptop atau beli untuk hiburan. Nah, itu yang disebut kalau ketika kamu milih
ketika kamu milih uangnya itu akhirnya untuk umroh misalkan, untuk kegiatan keagamaan, nah itu yang disebut nilai dominan. Jadi dia nilainya itu lebih dianggap unggul daripada nilai lain gitu. Itu nilai dominan. Oke, lanjutnya nilai mendarah daging. Nah, kalau nilai mendarah daging itu nilainya itu yang sudah melekat dalam diri seseorang. Misalkan nilai moral dan etika gitu ya. Kadang kita melakukan misalkan salam sama orang yang lebih tua, mencium tangan gitu ya. Nah itu secara spontan. Nah kenapa itu spontan? Karena nilai tersebut sudah mendarah daging dalam diri seseorang tersebut gitu. Intinya kalau nilai mendarah daging itu biasanya dapat ditunjukkan dengan perilaku seseorang tersebut yang melakukannya secara spontan gitu. Kenapa? Karena emang udah mendarah daging gitu ya. Nah tersebut. Ini penjelasan lebih jelasnya nih material segala sesuatu yang berguna untuk fisik. Terus nilai vita itu berguna untuk mengadakan kegiatan atau aktivitas dengan rohani. Nilai mendarah daging, nilai yang menjadi kepribadian bawah sadar sehingga ketika seorang melakukan kadang tidak melalui proses berpikir atau pertimbangan lagi, melainkan dengan cara tidak sadar. Gitu ya. Ini beberapa contohnya, ada orang tua nyelamatin anaknya gitu ya. Itu kan sebuah respon spontan ketika ada ancaman terhadap anaknya, orang tuanya kemudian melindungi anaknya gitu ya. Nah, konteks tindakan seorang itu untuk melindungi anaknya karena dia sudah memiliki nilai yang mendarah daging dalam diri dia untuk melindungi anaknya gitu dari berbagai macam bahaya. Nilai dominan, nilai yang dianggap lebih penting dibandingkan nilai lain gitu. Tadi yang Bapak jelaskan, suatu nilai menjadi dominan dasarkan pada banyaknya orang yang menganut, lamanya nilai itu dianut, besar kecilnya usaha yang dijalankan nilai tersebut, tingginya kedudukan prestis nilai tersebut di mata masyarakat. Jadi ada 1, 2, 3, 4 indikator ya. Jadi 4 indikator kenapa nilai itu menjadi dominan. Pertama, semakin orang itu menganut nilai tersebut makin banyak, maka nilai itu akan semakin dominan. Misalkan agama gitu, Muslim banyak yang menganut di Indonesia, maka nilai Islam itu sangat dianggap dominan di masyarakat Indonesia, sehingga bisa masuk ke hukum perdata atau pidana juga kan, masalah nilainya agama dalam agama Muslim itu kan. Nah, jadi semakin banyak orang yang menganut maka akan semakin dominan. Semakin lama nilai dianut maka semakin dominan. Jadi gak hanya banyaknya orang yang menganut, tapi dari seberapa lama nilai itu bertahan gitu. Semakin lama nilai itu bertahan, maka semakin dominan pula nilai tersebut. Besar kecilnya usaha untuk menjalankan nilai tersebut. Misalkan gini ya, kenapa emas itu mahal? Karena usaha untuk mendapatkan emas itu sangat sulit untuk didapatkan gitu ya, sehingga nilainya itu sangat berharga karena kamu harus bisa menggali, harus punya teknologinya untuk bisa menggali gitu ya. Makanya sangat, karena jarang juga itu emas itu gak bisa asal kita buat gitu ya, benar-benar ada di dalam tubuh bumi. Nah akhirnya jadi mahal. Atau contoh lain misalkan, kenapa kedokteran itu menjadi begitu sangat diinginkan oleh masyarakat? Karena usaha untuk masuk ke kedokteran, misalkan untuk kuliah ke kedokteran itu sangat sulit, membutuhkan biaya besar gitu. Butuh juga otak yang mumpuni misalkan gitu ya. Nah akhirnya di Indonesia menjadi nilai yang dominan, jadi banyak orang yang pengen jadi dokter gitu misalkan. Nah, tingginya kedudukan prestis nilai tersebut di mata masyarakat. Semakin nilai tersebut dianggap tinggi atau bagus atau luar biasa di mata masyarakat, maka akan semakin dominan. Ada misalkan jabatan jadi kepala desa, karena kepala desa itu dianggap prestis atau nilai yang jabatannya sangat bagus, maka akan sangat
dominan gitu di masyarakat tersebut. Oke, lanjut. Kita tahu kalau tadi nilai itu adalah suatu hal yang abstrak yang dianggap bernilai atau dianggap berharga atau dianggap bernilai, berharga, atau dianggap baik gitu ya, nah itu nilai. Kalau norma itu singkatnya adalah aturan. Ini Bapak persingkat aja. Norma itu aturan. Sumber dari norma itu ada nilai. Nilai itu adalah konsep baik atau buruk sesuatu. Nah, masalahnya adalah konsep baik buruk sesuatu yang kita anggap oleh masyarakat itu berbeda-beda ternyata tiap orang gitu ya. Maka norma tiap masyarakat itu kadang berbeda-beda gitu. Tapi intinya gini, kalau norma itu aturan. Norma adalah petunjuk atau patokan perilaku yang dibenarkan atau dan pantas dilakukan saat menjalani interaksi sosial dalam kelompok masyarakat tertentu gitu ya. Petunjuk atau patokan aturan itu kan aturan gitu ya. Beda nilai dengan aturan. Kalau nilai itu lebih umum, lebih abstrak, berkaitan dengan apapun yang dianggap baik, benar, atau berharga. Tapi kalau norma itu berbentuk aturan atau pedoman bagi masyarakat untuk melakukan sesuatu hal, dan memang biasanya bersumber dari nilai gitu ya, atau nilai sosial. Bedanya tadi nilai sosial gitu ya. Kalau nilai sosial itu berkaitan dengan ukurannya itu ada perilaku atau karakter atau pikiran seseorang. Nah, sekarang norma itu kebagi dua. Norma itu ada dua hal yang harus kalian ketahui. Pertama, tingkatan norma. Tingkatan norma itu ada 5. Pertama ada usage atau cara, kedua ada kebiasaan, ketiga ada mores atau tata kelakuan, keempat ada adat istiadat, kelima ada hukum. Nah, ini kenapa disebut tingkatan? Karena ini tuh dari 1 sampai 5 itu menunjukkan seberapa kuat tingkat daya ikat norma tersebut terhadap masyarakat, terhadap kita. Jadi semakin ke bawah gitu ya, itu daya ikatnya semakin kuat. Maksudnya gini, cara itu aturan sebenarnya, ada bentuk norma tapi yang lemah gitu daya ikatnya terhadap suatu masyarakat. Namanya aturan kan untuk mengatur orang. Nah, itu kan berkaitan dengan daya ikat aturan tersebut kepada seseorang tersebut. Nah, dan usage atau cara itu tidak sekuat law atau hukum gitu. Nanti Bapak jelasin satu-satu, nanti ada penjelasannya ya. Terus macam-macam norma nanti. Nah, ini kayaknya nggak usah Bapak jelaskan secara lebih jauh karena ini udah jelas. Norma agama berarti aturannya berkaitan dengan agama. Norma kesusilaan berkaitan dengan kesusilaan ya. Kesusilaan tuh tadi dulu Bapak lupa kesusilaan. Nanti deh kalau nggak salah ada ininya. Kesopanan berarti dengan tentang etika gitu ya. Kebiasaan berarti aturan tentang kebiasaan yang dilakukan masyarakat. Norma hukum berarti aturan berkaitan dengan hukum. Nah, kita yang penting itu ini nih, nanti kita jelasin satu-satu. Nah, pertama mengenai tingkatan norma. Jadi tingkatan norma yang paling pertama adalah cara atau usage. Di sini Bapak contohin gambarnya adalah Ibu Susi lagi ngupil. Dalam masyarakat ada yang namanya aturan-aturan yang tidak tertulis. Nah, aturan-aturan yang tidak tertulis itu bisa salah satunya adalah cara gitu ya. Ada hal-hal yang dianggap sebagai suatu etika oleh masyarakat dan itu sebenarnya mengikat masyarakat. Namanya norma kan, aturan itu akan mengikat. Nah, tapi tidak
signifikan hukum. Bedanya apa cara dengan hukum? Kalau cara itu ketika dilakukan kesalahan tersebut, dia biasanya hukumannya atau punishmentnya itu hanyalah dicibir atau dibicarain orang gitu ya. Nah kalau hukum itu bisa sampai hukuman fisik gitu kalau kita melanggar. Nah di sini Bapak contohnya Ibu Susi lagi ngupil saat rapat gitu. Pada kondisi formal rapat sebenarnya kita itu ada semacam etika yang mengikat kita secara tidak langsung supaya berperilaku tidak jorok, berperilaku formal, rapi segala macam gitu ya. Nah, apabila dilakukan suatu tindakan yang dianggap tidak formal atau dianggap tidak pas saat rapat, maka dia telah melakukan suatu tindakan yang melanggar norma yang disebut cara atau usage. Jadi usage itu bentuk tindakan tertentu yang berkaitan dengan norma yang tersirat dalam masyarakat tapi tidak secara terus menerus. Nah ini ada kata terus menerus. Maksudnya gini ya, misalkan kamu ngupil itu kan gak mungkin kamu tiap saat ngupil terus, tiap hari ngupil terus kan gitu ya. Nah itu yang disebut tidak secara terus menerus. Atau misalkan gini ya, kalau di Indonesia itu kan kalau makannya sambil ngecap atau bersuara gitu ya, nyam 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 gitu misalnya sambil makan tapi bersuara, dianggapnya kurang sopan. Nah itu juga cara gitu ya. Atau kamu kentut misalkan saat rapat atau saat ngumpul sama teman kamu kentut gitu ya. Mungkin dalam hal etika harusnya tidak diumbar atau tidak di ini. Nah tapi kamu namanya kentut kan nggak bisa ditahan gitu ya, kayaknya melakukan. Nah itu disebut cara. Jadi ada etika yang tidak tertulis tapi mengikat kita sebenarnya, tapi dilakukannya bisa dilakukan tapi tidak secara terus menerus gitu. Itu cara. Nah, tingkatan norma yang kedua itu adalah kebiasaan atau folkways. Kebiasaan atau folkways itu bentuk tindakan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama dan bertujuan yang jelas yang dianggap baik dan benar oleh masyarakat. Nah, kalau ini tindakannya berulang-ulang gitu. Misalkan gini, ini ada foto gambarnya anak SD lagi cium tangan orang tuanya. Nah ini adalah bentuk kebiasaan atau folkways. Cium tangan kan udah dibiasakan kita dari kecil gitu sampai dewasa supaya menjadi etika dari kita. Nah itu tuh mengikat diri kita jadi aturan. Tapi melalui lewat kebiasaan kita bisa saja tidak cium tangan sama orang tua kita. Nah nanti konsekuensinya adalah dianggap kurang tidak sopan gitu. Nah ini ada bentuk folkways. Jadi dia mengikat tapi dalam hal yang biasa dilakukan gitu, hal yang biasa dilakukan. Kalau ini tidak secara terus-menerus dilakukan. Kalau usage yang tadi kayak ngupil kan nggak mungkin ngupil tiap hari. Kalau cium tangan tiap ketemu orang tua atau orang guru kita misalkan, nah kita pasti selalu menghormat dengan cara cium tangan. Itu kebiasaan tuh. Nah lanjut ke mores atau tata kelakuan. Nah kalau tata kelakuan, namanya tata kelakuan berarti dia mengatur kelakuan gitu. Jadi ada aturan secara jelas gitu. Jadi sekumpulan tindakan yang mencerminkan sifat hidup suatu masyarakat menjadi pedoman sekaligus aturan mengawasi katanya. Misalkan gini ya, di sini kan ada gambar tidak boleh, kecepatannya tidak boleh di atas 50 km per jam. Terus mengutamakan yang disabilitas, yang ibu menyusui gitu ya, atau orang tua. Terus busway itu juga tidak boleh merokok di dalamnya, di busway juga tidak boleh makan. Nah ini kan tata kelakuan. Jadi aturan yang membuat orang itu suatu aturan masyarakat, tindakan-tindakan yang memang dibentuk untuk mengatur kelakuan seseorang dalam hal tertentu gitu. Misalkan
kelakuan, misalkan aturan di busway, nah itu kan membentuk tata kelakuan sebenarnya, bentuk tata kelakuan. Sebenarnya tata kelakuan ini juga berkaitan misalkan aturan sekolah, nah itu tata kelakuan juga tuh. Jadi siswa-siswi di sekolah itu diatur kelakuannya dari mulai dia masuk jam berapa sampai belajar apa selama di sekolah, jam berapa aja, istirahatnya berapa, masuk jam berapa, pulangnya jam berapa gitu. Nah, itu kan udah diatur tuh. Nah itu tata kelakuan. Jadi kelakuan itu diikat dan diatur secara langsung gitu. Kalau kebiasaan kan dari kebiasaan, dan ikatannya lebih rendah daripada tata kelakuan. Kalau tata kelakuan itu bisa jadi ada hukuman yang secara lebih jelas lagi gitu, tidak hanya kalau ini mungkin dicibir, paling diomongin orang gitu ya. Kalau ini kan bisa jadi kamu dikeluarkan dari busway gitu ya, ada hukuman. Kalau hukuman di sekolah misalkan kamu bolos, kamu dihukum suruh ngerjain tugas atau kamu diskors misalkan gitu ya. Nah itu kan ada hukumannya kalau tata kelakuan. Jadi semakin kesini semakin bertingkat angkatnya ini ke tata kelakuan. Jadi harus ditahu ya urutan 1, 2, 3 itu semakin kuat ikatan normanya atau ikatan aturannya. Terakhir adat istiadat. Adat istiadat juga bentuk norma yang mengikat dan cukup kuat di masyarakat. Kumpulan kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena telah melekat dari integrasi sangat kuat dalam masyarakat. Kalau adat istiadat itu bedanya dengan kebiasaan atau folkways. Kalau kebiasaan ini belum terinstitusikan gitu. Kalau adat istiadat biasanya sudah terinstitusikan di masyarakat itu sendiri karena sudah saking mengakar kuatnya di masyarakat gitu. Misalkan upacara-upacara adat lah. Di sini ada upacara adat ngaben. Pada masyarakat Hindu mayat dibakar gitu ya, mayat orang Hindu dibakar. Nah ini mengikat kuat nih di masyarakat karena udah jadi adat gitu. Jadi kita akan susah lepas misalkan dari budayaan ini karena memang sudah menjadi adat. Intinya kata kuncinya adat ya. Adat berarti hal yang berkaitan dengan upacara-upacara adat biasanya. Contoh lain misalkan pernikahan kan ada upacara-upacara adatnya ya. Kalau di orang Minang, orang Padang itu ada namanya uang panai. Uang panai itu jadi si suami harus memberikan sejumlah uang yang diminta oleh orang tua si istri sebagai ganti dari kita untuk mengambil anaknya dari orang tua tersebut gitu. Uang panai ini sudah mengakar kuat di adat kebudayaan Minang. Jadi orang itu nggak bisa lepas gitu dari adat pernikahan tersebut. Jadi rata-rata memang harus melakukan itu, adat pernikahan tersebut. Lanjut, hukum atau law. Hukum ini adalah tingkatan paling tinggi dari norma. Paling tinggi dari norma. Kenapa? Karena dalam hukum itu ada aturan. Norma kan aturan. Aturan ini berakibat pada hukuman fisik kalau tidak melakukan seperti yang diatur dalam aturan tersebut. Ada hukum pidana perdata gitu ya, segala macam. Nah itu berkaitan dengan hukum. Nah kalau kita melanggar aturan-aturan pidana atau perdata, maka kita akan dihukum secara fisik, entah itu hukumannya di penjara atau mungkin ada hukuman yang bisa jadi hukuman mati atau hukuman jadi tahanan politik bisa jadi gitu ya. Intinya kalau law atau hukum itu adalah tingkatan paling tinggi, ikatan itu paling kuat karena kalau kamu diketahuan melanggar, kamu bisa langsung dihukum secara fisik gitu ya. Jadi tidak berbeda dengan ini, tidak fisik kan, diomongin orang kan nggak fisik gitu ya. Kalau yang usai sama
Folkways atau kebiasaan. Oke, ini materi yang nilai norma sampai sini. Nanti kalau ini untuk mereview ulang bisa diulang-ulang PPT-nya atau videonya gitu ya. Kalau kamu masih bingung juga bisa ditanyakan langsung nanti ke Bapak lewat chat. Ini kan materi nilai sosial, ini baru nilai sosial nih. Belum yang sosialisasi. Jadi kita maju ke yang sosialisasi ya. Nah, sekarang kita coba buka yang materi sosialisasi. Sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Mana nih? Kok nggak salah di bawah deh. Oh ini nih. Jadi kita bicara tentang sosialisasi. Materi selanjutnya adalah sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Kalau kita lihat di sini, ini ada tentang berbagai macam ekspresi yang menunjukkan kepribadian. Nah, ini berkaitan dengan sosialisasi, gitu ya. Nah, apa itu sosialisasi? Sosialisasi adalah proses ketika individu belajar peran sosial atau belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Singkatnya adalah sosialisasi adalah proses belajar peran sosial, gitu ya. Disadari atau tidak, kita itu belajar menjadi seorang yang dewasa itu dengan cara menirukan orang lain, menirukan orang dewasa, menirukan orang tua kita, menirukan orang-orang di sekitar kita yang sudah hidup lebih dulu, gitu ya. Atau melihat orang yang mungkin juga sebaya dengan kita, dan tentu orang yang kita tiru juga dia meniru juga dari orang lain, gitu kan. Nah, itu sosialisasi. Sosialisasi adalah proses belajar peran sosial, gitu ya. Setiap individu di dunia itu punya peran, punya statusnya masing-masing. Bahkan yang paling dasar sekalipun dari status itu berkaitan dengan identitas ya. Identitas. Yang paling dasar misalkan, identitas itu berkaitan dengan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin itu juga menuntut suatu peran. Kalau laki-laki itu harus bertindak kayak gini, kalau perempuan itu harus bertindak kayak gini. Nah, masyarakat menuntut itu. Nah, makanya kita juga belajar bagaimana cara menjadi laki-laki, bagaimana belajar cara menjadi perempuan. Nah, karena sosialisasi itu adalah proses kita mengadaptasi atau mengimitasi peran-peran yang ada di masyarakat, di lingkungan kita. Nah, itu pengertian sosialisasi ya. Jadi ini ada orang, si anak ini kan lihat orang ini gitu, orang ini untuk membentuk dirinya gitu. Jadi bagian dari masyarakat. Gitu. Jadi bagian dari masyarakat dengan cara dia menyerap apapun yang dia lihat atau yang diajarkan oleh orang-orang di lingkungan sekitarnya. Nah, itu proses itu yang disebut sosialisasi. Nah, dalam hal ini ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Ini lumayan banyak nih. Pertama, kalian harus tahu dari mana dulu ya. Dari bentuk deh. Jadi bentuk sosialisasi apa saja, polanya apa saja, prosesnya apa saja, tipenya juga, agennya gitu. Ini lumayan banyak nih. Oh, dari proses dulu, sorry. Berarti dari sini dulu. 1, 2, 3, 4, 5 kayaknya gitu. Gitu ya. Kita mulai dari proses sosialisasi. Jadi proses seorang itu bersosialisasi itu ada 4 tahap. Dari mulai preparatory stage, play stage, game stage, sampai generalize others gitu. Nah, kita mulai dari tahap pertama itu preparatory stage.
Sebenarnya ada yang bilang cuma 3 dari play stage, game stage, general adder, tapi kita belajar 4 aja biar gak nanggung gitu taunya. Pertama, preparatory stage. Preparatory stage adalah tahap awal individu mempersiapkan diri untuk mengenal dunia. Pada tahap ini anak mulai melakukan kegiatan meniru meskipun tidak sempurna. Meniru meskipun tidak sempurna. Pernah gak kalian pernah gak lihat bayi atau balita? Balita itu seringkali dia selalu berusaha untuk ngomong, tapi apa yang dia ucapkan itu tidak sempurna gitu. Misalkan jalan jadi jajan misalkan, atau bapak jadi papa, mama jadi ma doang gitu misalkan gitu ya. Nah, dia berusaha untuk mengatakan sesuatu, tapi ya apa yang dia ucapkan itu belum sempurna. Fisiknya belum memungkinkan untuk dia melakukan hal-hal yang ingin dia tiru dari orang tuanya. Anak tersebut, balita tersebut pengen juga berjalan seperti orang tuanya. Dia gak bisa, jadi cuman ngerangkak-ngerangkak gak maju-maju misalkan gitu ya. Nah itu juga adalah bukti bahwa anak itu, balita itu sudah berusaha untuk meniru orang tuanya, tapi fisiknya belum memungkinkan untuk meniru gitu. Nah itu disebut preparatory stage. Biasanya sebelum di bawah umur 4 atau 3 tahun gitu ya. Di bawah 4 atau 3 tahun, dimana sangat balita gitu, anaknya balita aja lah, tulis ini nih, balita gitu ya. Nah lanjut ke tahap kedua, proses sosialisasi. Ada yang disebut play stage. Play stage ini adalah tahap anak itu meniru sudah sempurna gitu. Kalau play stage, anaknya udah meniru, tandai dengan meniru dengan semakin sempurna, tapi belum memahami sepenuhnya apa yang dia tirukan. Pada tahap ini contohin gambar ini ya, dia mungkin umurnya sudah 5 tahun ke atas gitu. Nah pada kondisi 5 tahun ke atas, anak itu fisiknya sudah mumpuni untuk menirukan apapun yang dia lihat. Orang tuanya lari, dia bisa ikut lari. Orang tuanya masak, dia bisa ikut masak-masakan gitu. Kalau kalian seringkali anak kecil itu menirukan jadi ayah, ibu, jadi rumah-rumahan gitu ya. Ada yang jadi ayahnya, ada yang jadi ibunya. Ini anak perempuan biasanya nih. Ada yang jadi anaknya gitu ya, ada yang berperan jadi sopir segala macam. Nah dia kan menirukan apa yang dia lihat dari orang tuanya atau dari lingkungan sekitarnya gitu ya, atau dari film bisa jadi. Tapi yang harus kalian ketahui bahwa peniruan itu tanpa ada kesadaran, tanpa ada pengetahuan bahwa tentang hal tersebut itu apa sebenarnya gitu. Jadi dia itu belum memahami sepenuhnya apa yang dia tirukan. Misalkan gini ya, ada anak kecil niruin jadi polisi, dia main polisi-polisian buat tembak-tembakan bohongan gitu ya, naik sepeda roda 3 dianggap sebagai motor polisi misalkan gitu ya. Nah dia menirukan itu seakan-akan dia itu benar-benar jadi polisi, tapi gak sadar apa itu sebenarnya polisi itu gitu. Dia hanya menirukan aja, sama kayak anak perempuan niruin keluarga-keluargaan gitu ya, ada jadi ibu, ada yang jadi bapak, tanpa mengerti apa sebenarnya fungsi orang tua gitu, atau ibu bapak itu sebenarnya melakukan tindakan apa gitu. Jadi dia menirukan tapi gak tahu sepenuhnya apa yang dia tirukan. Nah itu play stage. Nah ketiga, game stage. Kalau game stage, dia sudah pada tahap di mana peniruan dilakukan sudah mulai berkurang dan digantikan dengan peran secara langsung dimainkan sendiri. Jadi kalau game stage itu dia udah gak menirukan lagi,
sudah berkurang peniruannya gitu. Ini mungkin udah di umur kalian lah gitu ya, udah di umur kalian. Di umur kalian itu kan sudah tidak menirukan lagi jadi Naruto misalkan gitu, atau jadi Power Rangers, atau jadi apa lagi, ibu-ibuan atau bapak-bapakan, kan nggak niru-niru itu lagi ya. Karena apa? Karena konyol kalau kalian di umur segini masih melakukan peniruan tersebut. Nah, itu adalah bentuk game stage. Game stage itu dimana kalian sudah sadar bahwa peran ayah itu seperti apa, polisi itu seperti apa gitu. Film kartun itu hanya imajinasi fiksi, dan kalian tidak ingin untuk menirukan tersebut karena memang kalian sudah sadar tentang peran-peran, fungsi peran. Kalau ini kan belum sepenuhnya memahami apa yang ditirukan. Kalau play stage, kalau game stage kalian sudah tahu peran-peran yang ada di lingkungan kalian, dan kalian sudah berperan sendiri terhadap peran yang kalian pegang gitu. Misalkan kalian siswa, maka kalian berperan sebagai siswa. Nah, itu yang disebut game stage. Jadi kalian sudah bermain dalam sebuah games, dalam games kehidupan yang kalian jalani gitu. Nah, itu game stage. Yang terakhir, generalize others. Kalau generalize other intinya adalah tahap di mana individu sudah menempatkan dirinya pada masyarakat dan menyesuaikan perannya dengan harapan-harapan yang tertuang dalam bentuk norma. Semakin dewasa, kalian semakin banyak dituntut oleh berbagai macam peran oleh masyarakat. Peran kalian akan meluas gitu. Yang tadinya hanya siswa, kemudian mungkin kalian sudah bekerja, nambah peran di pekerjaan, nambah peran di keluarga kalau misalkan sudah berkeluarga, peran di masyarakat secara umum kalau misalkan kalian punya, entah itu event kamu hanya sebagai masyarakat biasa, kamu akan dituntut berperan dalam masyarakat gitu. Nah, itu bentuk generalize others. Jadi kamu menyesuaikan dengan norma-norma yang di masyarakat, dan kamu semakin bertambah perannya gitu ya. Intinya semakin tua nih, dari kamu mulai bekerja sampai tua, itu adalah tahap generalize others gitu. Generalize others itu kamu sudah mengeneralisir sebagaimana orang lain pada umumnya gitu. Karena banyak tuntutan norma yang diberikan ke kamu selama kamu hidup sampai tua nanti, sampai meninggal gitu ya. Jadi ada 4 tahap. Jadi nanti diingat-ingat aja nih. Preparatory stage tahap kamu masih balita. Play stage anak-anak lah ya, 5 tahun ke atas. 5 tahun ke atas itu niru tapi gak paham apa yang ditirukan. Nah, kalau game stage mungkin ini Bapak kurang tahu ya, kesadaran tentang peran seseorang ya, kemudian meninggalkan peniruan itu mungkin kelas 6 atau kelas 5 kali ya, sampai umur kalian sekarang, atau sampai ya nanti mungkin umur kelas 3 SMA, mungkin itu adalah tahap game stage sebenarnya. Mungkin bisa jadi dari kelas 5 atau 6 SD gitu ya, ini sampai umur sampai kelas 12 SMA. Nah, ini dari perkuliahan, enggak bisa atau sampai kuliah. Nah, kalau ini dari kamu bekerja, berkeluarga sampai tua gitu ya. Nanti kalau ada yang tanyakan silakan. Nah, selanjutnya adalah agen sosialisasi. Sosialisasi kan tadi Bapak bilang adalah proses belajar peran sosial. Nah, dalam kaitannya dengan kita berproses untuk belajar peran-peran ada di masyarakat, kita menirukan atau kita mengamati agen-agen sosialisasi, atau ada agen-agen yang kemudian menanamkan nilai-nilai yang ada di masyarakat ke kita. Nah, ada 4 agen sosialisasi. Pertama ada keluarga. Keluarga ini adalah orang yang paling pertama menanamkan
kepribadian itu ke kita dalam bentuk apapun itu, entah dalam kaitannya agama, dalam kaitannya bahasa, dalam kaitannya pengetahuan dasar, terus tentang kesukuan, kebudayaan yang mungkin orang tua kalian miliki pasti diturunkan kan. Nah itu dasar-dasar yang ada dalam masyarakat ditanamkan pertama kali oleh orang tua. Dilanjut, ketika kalian keluar rumah, ketika kalian ke rumah, kalian akan bertemu orang-orang lain di luar keluarga kalian. Pada saat itu kalian mulai belajar hal-hal baru yang mungkin tidak diajarkan oleh orang tua gitu ya. Nah dari tahap inilah sebenarnya kenakalan, yang disebut kenakalan, dimulai. Kenakalan itu adalah nilai yang kalian baru pertama kali temukan yang itu tidak diajarkan oleh orang tua kalian. Ada gap nilai yang berbeda, ada gap perilaku yang kalian tiru tapi berbeda gitu ya. Nah teman sebaya itu berarti kan namanya teman itu kan banyak orangnya ya. Semakin banyak berteman, semakin banyak kamu mendapatkan peniruan baru, nilai-nilai baru yang mungkin belum kamu temukan sebelumnya di lingkungan keluargamu atau lingkungan masyarakat kamu. Media massa lebih luas lagi gitu ya. Kamu bisa menonton apa yang terjadi di Amerika gitu ya, apa yang ngetrend di Korea, apa yang ngetrend di Jepang gitu ya. Dan ini sangat mempengaruhi kepribadian gitu, baik yang disadari atau yang tidak disadari gitu. Bahkan kadang ada kenapa iklan itu berulang-ulang gitu ya, karena iklan itu kan memang berusaha menanamkan sesuatu di otak kita gitu, makanya dilakukan berulang-ulang. Sama kayak kalian belajar bahasa, kalau belajar bahasa itu kan harus berulang-ulang. Kalau gak berulang-ulang kamu gak bakal bisa-bisa gitu, cuman ngapalin satu kali besok pasti lupa. Jadi makanya harus berulang-ulang, makanya iklan itu berulang-ulang gitu ya. Terus sekolah juga agen sosialisasi. Kamu belajar keilmuan, tahu geografi, tahu ekonomi, tahu sejarah gitu, tahu matematika. Nah itu kan dari sekolah, meskipun sebenarnya itu bisa di luar sekolah gitu, tapi secara formal memang sekolah adalah tempat di mana kamu mengetahui secara lebih mendalam itu gitu ya. Kalau di luar mungkin sangat ditentukan oleh niat dan gak niatnya kamu belajar. Kalau di sekolah kamu dipaksa untuk berniat belajar gitu. Nah itu agen sosialisasi juga, yang menanamkan segala macam hal yang nanti membentuk diri kalian ketika dewasa. Lanjut. Wah ini masih banyak nih. Bentuk sosialisasi itu ada 2. Ada sosialisasi primer, ada sosialisasi sekunder. Intinya gini, tadi tuh Bapak bedain antara keluarga dan teman sebaya ya. Nih, keluarga ini adalah sosialisasi primer. Sisanya teman sebaya, media massa, sekolah itu sekunder. Bentuk sosialisasi sekunder. Kenapa disebut sosialisasi sekunder dan kenapa disebut sosialisasi primer? Karena gini, kenapa keluarga itu sosialisasi primer? Karena keluarga adalah orang yang pertama menanamkan nilai norma ke kita. Nah, yang namanya primer karena utama gitu ya. Nah, jadi sosialisasi yang utama itu adalah yang paling pertama memberikan kalian dasar gitu, dasar kepribadian. Nah, itu adalah orang tua. Pak, gimana kalau kasusnya adalah anak yatim? Atau kasusnya adalah Tarsan misalkan. Tarsan kan tinggal di hutan, diasuhnya sama gorila. Nah maka sosialisasi primernya atau agen sosialisasi primernya adalah ya gorila itu, atau mungkin ibu di panti asuhan tersebut, itu adalah keluarganya gitu. Jadi kembali ke konteksnya, konteks sosialisasi primer adalah yang paling pertama menanamkan kepribadian.
Nah, itu primer. Kalau secondary sosialisasi sekunder itu lanjutan. Jadi ketika kamu keluar pintu dari rumah menemukan orang-orang, nah itu namanya sekunder. Entah itu media, entah itu teman, entah itu sekolah gitu ya. Nah, itu sekunder karena lanjutan dari pembentukan kepribadian awal dari keluarga. Gitu ya. Makanya di sini gambarnya kan sama teman, di sini gambarnya sama keluarga gitu ya. Lanjut, pola sosialisasi. Pola atau cara, ini bisa disebut cara. Jadi cara kita menanamkan suatu nilai atau cara melakukan sosialisasi itu ada dua. Ada represi, ada partisipasi. Kalau represi itu pakai hukuman atau punishment. Kalau partisipasi itu pada imbalan atau pelibatan anaknya. Jadi ada dua arah gitu. Tapi ini aja intinya, kalau sosialisasi partisipasi itu biasanya pakai reward. Entah itu hanya dikasih jempol gitu ya, atau hanya dikasih ucapan selamat gitu. Itu bisa jadi partisipasi sosialisasi yang menggunakan reward. Ada orang tuanya mengajarkan anaknya itu dengan cara punishment. Kalau salah dihukum, kalau benar nggak diapa-apain gitu. Tapi ada orang tua yang mengajarkan anaknya itu yang kalau benar dia mengasihkan imbalan gitu ya. Nah, itu dua cara yang berbeda kan dalam mengasuh anak. Mengasuh anak kan supaya anak itu belajar bermasyarakat, belajar bersosialisasi, bagaimana cara hidup. Nah, itu pola atau cara sosialisasi. Lanjut, tipe sosialisasi. Tipe sosialisasi itu ada dua, ada formal, ada informal. Kalau formal berarti berlangsung secara formal gitu, melalui lembaga yang berwenang. Misalkan ada sosialisasi anti narkoba di sekolah, nah itu formal gitu ya. Sebenarnya sosialisasi untuk menghindari narkoba kan bisa informal gitu, bisa melalui keluarganya atau melalui masyarakat atau temannya juga bisa kan, orang itu melarang orang untuk atau menghindari narkoba. Tapi ada yang juga formal misalkan sosialisasi narkobanya di sekolah, nah itu formal. Kenapa? Karena melalui lembaga berwenang, perguruan tinggi, pendidikan militer atau segala macam. Kalau yang dilakukan secara formal berarti sosialisasi formal. Kalau informal berarti yang tidak formal. Tidak formal itu ya melalui kekerabatan, keluarga, teman, sahabat, kelompok-kelompok sosial lain. Tadi Bapak bilang, sosialisasi orang itu mensosialisasikan diri untuk menghindari narkoba itu tidak harus secara formal kan, bisa juga informal, bisa dari temannya, bisa dari keluarganya, bisa dari media massa juga gitu ya. Dan itu informal. Kalau formal diadakan secara formal kayak gini, ada kegiatannya. Kalau ini kan ngobrol doang, bergaul, tapi tetap ada sosialisasinya misalkan gitu ya. Nah, ini sudah belum ya, masih ada masyarakat, kebudayaan, individu, perilaku. Jadi masyarakat, kebudayaan membentuk perilaku individu, dan perilaku membentuk kepribadian gitu ya. Masyarakat kan berkaitan dengan individu, kumpulan individu ini jadi masyarakat gitu kan. Perilaku itu berkaitan dengan sikap, etika, kebiasaan. Nah, ini berkaitan dengan perilaku gitu ya. Nah, jadi membentuk kepribadian ini bisa kepribadian individu, bisa kepribadian kelompok gitu ya.
Kalau kepribadian kelompok berarti balik lagi ke atas nih, jadi kebudayaan gitu. Bapak harap kamu paham. Lanjut, kebudayaan ini kayaknya gak harus, tinggal dibaca aja deh. Kebudayaan merupakan suatu kan kepribadian dan keseluruhan perilaku seorang individu. Ya nanti ini dibaca aja ya. Watak, temperamen. Ini kayaknya gak ada deh di soal watak, temperamen. Tapi kalau mau dibaca aja. Kepribadian. Oh ini nih, ini penting nih, terakhir. Ini udah gak ada lagi ya. Ini terakhirnya penting nih. Ada teori looking glass self. Jadi nanti siapa tahu ada di soal, itu namanya dalam sosialisasi ada yang disebut dengan teori looking glass self. Teori looking glass self, tokohnya itu namanya Charles Horton Cooley. Charles Horton Cooley ini melihat bahwa pembentukan kepribadian seseorang seperti seseorang itu bercermin. Jadi looking glass self kan teori cermin gitu ya. Nah, ketika seorang bercermin, seseorang akan membayangkan bagaimana perilaku atau tindakan tampak bagi orang lain. Seorang akan membayangkan bagaimana orang lain berperilaku terhadap tindakannya. Seorang membangun konsep dirinya berdasarkan asumsi penilaian terhadap dirinya. Gitu ya. Ketika kita bercermin, anggaplah gini ya, Bapak contohnya kayak gini. Anggaplah kamu gak tahu bentuk muka kamu, bentuk tubuh kamu gitu ya. Sampai akhirnya kamu ketemu dengan cermin. Cermin itu yang membuat kamu tahu mukamu kayak gini ya. Bentuk hidung, bentuk mulut, bentuk badan gitu ya. Gara-gara cermin memantulkan apa yang ada dalam diri atau bentuk tubuh kamu gitu ya. Nah, cermin ini Bapak ilustrasikan sebagai masyarakat. Dan ini adalah kamu kucing kecil gitu ya. Kamu bercermin ke masyarakat. Jadi apa yang diberikan respon masyarakat atau anggapan masyarakat terhadap kamu itu adalah bentukan diri kamu yang seperti itu di mata masyarakat gitu ya. Nah, itu adalah teori cermin gitu ya. Jadi teori cermin, teori looking glass self itu adalah teori di mana kamu bercermin terhadap masyarakat mencerminkan apa yang digambarkan sebagaimana kamu di mata masyarakat gitu. Jadi seorang membayangkan bagaimana perilaku tindakan tampak bagi orang lain, seorang membayangkan bagaimana orang lain berperilaku atau tindakan itu gitu ya. Nanti gini aja deh, nanti kalau misalkan ada yang tanyakan lagi silakan tanyakan lagi. Tapi yang kurang jelas seperti itu ya. Ini cermin itu adalah masyarakat. Jadi respon yang diberikan masyarakat terhadap kita, misalkan Bapak merasa Bapak itu baik hati dan tidak sombong gitu ya, misalkan gitu ya. Tapi masyarakat melihat bahwa Bapak itu jahat dan sombong gitu. Nah, maka cerminan kamu adalah apa yang dipantulkan oleh masyarakat tersebut. Nah, bahwa kamu itu adalah memang sombong dan tidak baik gitu. Nah, itu adalah cerminan kamu yang sebenarnya. Kenapa? Karena penilaian diri itu gak bisa datang dari diri sendiri, nantinya subjektif, tapi dari orang lain kan. Dari cermin, kita bercermin ke masyarakat. Nah, itu teori looking glass self. Oke, itu aja untuk materinya dulu, karena Bapak ada Jumatan nih, udah azan. Ini baru 2 ya, baru sampai sini. Nanti ini kita sambung lagi. Oke, terima kasih.